Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raisa Sabira dengan NIM 1524041. Nama saya Zahra Aulia dengan NIM 1524019. Dalam video ini kita akan membahas mengenai multi-walled carbon nanotube dan peranannya dalam material komposit. Dan di video ini kita akan membahas struktur, sifat, tantangan, dan aplikasi MHNT multi-walled carbon nanotube. Saya akan menjelaskan mulai dari definisi, sejarah, struktur, sifat, hingga kelemahan MHNT. Sebelumnya, apakah ada yang tahu definisi MHNT? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Saya, Raisa Sabira, akan menjelaskan definisi MHNT terlebih dahulu. Multi-walled carbon nanotube atau MHNT adalah salah satu bentuk nanomaterial karbon yang memiliki bentuk tabung silinder tersusun dari beberapa lapisan grafena yang digulung secara konsentris. Grafena adalah material karbon yang terdiri dari satu lapisan atom karbon yang tersusun rapat dalam pola heksagonal seperti sarang lebah. Bayangkan lembaran grafit yang bisa kita temui pada pensil, tetapi diambil hanya salah satu lapisan atom karbonnya, lalu digulung menjadi sebuah tabung. Jika tabung itu terdiri dari satu lapisan, disebut SWCNT atau Single Walled Carbon Nanotube, sedangkan jika terdiri dari banyak lapisan, maka itu disebut MHNT. Struktur berlapis ini menjadikan MHNT unik dibandingkan dengan bentuk karbon lain seperti grafit, grafena, atau fullerene. Dari segi ukuran, diameter MHNT biasanya berkisar antara 10 hingga 15 nanometer, sedangkan panjangnya bisa mencapai beberapa mikrometer. Karena bentuk dan dimensinya ini, MHNT masuk dalam kategori nanomaterial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat MHNT. Penelitian mengenai karbon nanotube dimulai pada awal 1990-an, ketika ilmuwan Jepang Sumio Iijima pertama kali mengamati struktur nanotube melalui mikroskop elektron. Setelah penemuan itu, riset tentang nanotube berkembang pesat. Pada akhir abad ke-20, muncul berbagai teknik sintesis seperti chemical vapor deposition atau CFD yang memungkinkan produksi nanotube dalam jumlah lebih besar. Seiring perkembangan teknologi, MHNT mulai diaplikasikan di berbagai bidang. Pada awalnya, fokus riset hanya pada karakterisasi struktur dan sifat mekaniknya. Namun, saat ini MHNT digunakan sebagai bahan penguat komposit, adiktif konduktif, bahkan bahan aktif pada elektroda baterai. Jadi, bisa dikatakan MHNT berkembang dari sekedar temuan unik di laboratorium menjadi material masa depan dengan potensi aplikasi sangat luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan klasifikasi. Secara struktur, MHNT bisa dianggap sebagai beberapa tabung grafena yang digulung dan saling melingkar. Bentuknya mirip pipa berlapis-lapis yang saling bersarak. Ada beberapa jenis MHNT yang diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, jumlah dinding tabungnya. Yang kedua, ukuran diameter luar dan dalam. Yang ketiga, panjang tabung yang dapat bervariasi dari nanometer hingga mikrometer. Dan yang keempat, tingkat kemurnian setelah sintesis. Dan yang kelima, jenis fungsionalisasi permukaan. Misalnya, apakah sudah diberi gugus OH, COOH, atau NH2 untuk memudahkan pencampuran dengan matriks polimer. Klasifikasi ini penting karena sifat MHNT dalam komposit sangat dipengaruhi oleh ukuran, kemurnian, dan apakah ia terdispersi dengan baik atau tidak. Selanjutnya, berat jenisnya rendah. MHNT sangat ringan, sehingga rasio kekuatan terhadap beratnya sangat tinggi. Hal ini sangat penting untuk aplikasi di bidang transportasi, misalnya otomotif dan dirgantara. Dan yang terakhir, luas permukaan besar. Karena berukuran nano, MHNT memiliki luas permukaan spesifik yang besar. Akibatnya, ia mampu berperan sebagai titik tumbuh atau nucleation site
yang membantu pembentukan mikrostruktur baru dalam komposit. Selanjutnya, kita akan membahas bahan dan pemrosesan MHNT. MHNT diproduksi melalui beberapa metode seperti chemical vapor deposition, arc discharge, atau laser ablation. Namun, MHNT yang dipakai dalam penelitian komposit umumnya berupa MHNT komersial dengan kemurnian sekitar 90%. Masalah utama dari MHNT adalah aglomerasi. Karena daya tarik antar nanotube cukup kuat, MHNT mudah sekali menggumpal. Jika ini terjadi, sifat-sifat unggulannya tidak dapat tersalurkan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan teknik pemrosesan khusus seperti ultrasonik untuk mencegah aglomerat. Yang kedua adalah penambahan surfaktan agar MHNT lebih mudah terdispersi dalam cairan. Dan yang ketiga, fungsionalisasi kimia. Misalnya, menambahkan gugus COOH atau OH agar lebih mudah berikatan dengan matriks polimer. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan MHNT. Walaupun sifatnya luar biasa, MHNT juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah aglomerasi. Jika terdispersi dengan baik, MHNT justru melemahkan sifat komposit. Yang kedua adalah kinerja menurun pada dosis tinggi. Penambahan MHNT yang terlalu banyak bisa menurunkan performa. Contohnya, pada semen, penambahan lebih dari 0,03% berat justru membuat kekuatan menurun. Yang ketiga adalah kesulitan pemrosesan. Dibutuhkan langkah tambahan seperti sonikasi atau fungsionalisasi yang membuat biaya produksi meningkat. Dan yang keempat, kompabilitas rendah. Tanpa modifikasi, MHNT tidak mudah bercampur dengan matriks nonpolar seperti polietilena. Yang kelima adalah isu kesehatan. Karena ukurannya nano, MHNT berpotensi berbahaya jika terhirup oleh manusia, sehingga perlu penanganan hati-hati. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zahra Aulia. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai multi-walled carbon nanotube. Sebelum ditambahkannya multi-walled carbon nanotube, material komposit memiliki keterbatasan. Contohnya, polimer teknik seperti epoksi ataupun HDPE cenderung rapuh, mudah retak, dan tidak bisa menghantarkan listrik. Beton ataupun semen dia memiliki pori-pori yang besar, memiliki retak mikro dan shrinkage yang tinggi. Tetapi setelah ditambahkan multi-walled carbon nanotube dalam dosis yang kecil, sifat materialnya akan berubah. Pada beton, penambahan hanya 0,01%, berat multi-walled carbon nanotube mampu meningkatkan kuat tekan hingga 12% dan mengurangi shrinkage. Pada polimer seperti epoksi, penambahan multi-walled carbon nanotube ini membuat materialnya menjadi lebih keras, lebih kuat, lebih tahan aus, dan bahkan konduktif listrik maupun panas. Yang artinya, multi-walled carbon nanotube bukan sekedar filler biasa, tetapi dia benar-benar memberikan efek yang multifungsi. Ini merupakan tabel dari sifat material multi-walled carbon nanotube dalam matriks polimer, yaitu epoksi. Tabel ini menunjukkan perubahan modulus tarik, tensile modulus, rasio Poisson, dan modulus geser dari komposit epoksi yang diberikan tambahan multi-walled carbon nanotube dengan variasi kadar 0%, 5%, 1,25%, dan juga 2%. Pada tabel 2, perhitungan menggunakan rata-rata diameter luar dan dalam multi-walled carbon nanotube. Pada tabel 3, hasil dihitung dengan mempertimbangkan faktor orientasi. Alfa sama dengan 1/6, yaitu pengaruh arah acak dari multi-walled carbon nanotube di dalam matriks. Semakin banyak multi-walled carbon nanotube yang ditambahkan, modulus tarik dan modulus gesernya akan meningkat, yang artinya material menjadi lebih kaku dan juga kuat terhadap regangan karena nanotube ini berfungsi menahan deformasi. Nilai rasio Poisson tetap sama, 0,28, yang berarti perubahan volume relatif material tetap konstan saat diberikan beban. Perbedaan antara tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa ketika arah penyebaran multi-walled carbon nanotube dianggap acak, faktor orientasinya dimasukkan, peningkatan modulus menjadi lebih kecil karena tidak semua nanotube sejajar dengan arah gaya tarik. Jadi penambahan multi-walled carbon nanotube dalam jumlah kecil hingga 2% mampu meningkatkan kekakuan material dasar, meskipun efeknya lebih nyata jika nanotube terdistribusi sejajar dengan arah gaya. Selanjutnya tabel 4.
yaitu sifat mekanik komposit GFRP dengan multi-walled karbon nanotube. Tabel ini menampilkan kekuatan tarik atau tensile strength, modulus tarik, tegangan patah, fracture stress, dan juga regangan patah, fracture strain, pada komposit serat kaca epoksi dengan kadar multi-walled karbon nanotube berbeda. 0% multi-walled karbon nanotube merupakan nilai dasar tanpa penambahan. 0,5% multi-walled karbon nanotube, kekuatan tarik turun tajam, terjadi dispersi yang tidak merata dan ikatan antarmuka yang lemah, menyebabkan penurunan kemampuan menahan beban. 1,25% multi-walled karbon nanotube menunjukkan nilai terbaik, kekuatan tarik tinggi 224 MPa dan regangan patah tertinggi 0,0599, yang artinya pada konsentrasi ini, 1,25% ini, multi-walled karbon nanotube terdispersi merata dan juga membantu menahan serta menyalurkan beban dengan efektif. 2% multi-walled karbon nanotube nilainya menurun lagi karena terjadi aglomerasi atau penggumpalan nanotube yang menjadi titik lemah dan juga mengurangi efisiensi transfer beban. Jadi, kandungan optimum multi-walled karbon nanotube adalah 1,25% berat karena pada titik ini komposit memiliki keseimbangan terbaik antara kekuatan dan juga keuletannya. Selanjutnya merupakan kurva atau grafik beban terhadap perpanjangan. Load versus extension. Grafik menunjukkan hubungan antara beban tarik N dan perpanjangan dari setiap variasi komposit. Kurva 0,5% multi-walled karbon nanotube terendah, material paling lemah. Semua kurva menunjukkan pola getas, brittle, karena setelah mencapai puncak, material langsung patah tanpa adanya deformasi panjang. Jadi, penambahan multi-walled karbon nanotube meningkatkan kekuatan tarik sampai batas tertentu. Tetapi setelah kadarnya terlalu tinggi, misalnya 2%, sifat getas meningkat dan beban maksimumnya akan turun. Selanjutnya merupakan grafik batang kekuatan tarik terhadap kadar multi-walled karbon nanotube. Sumbu horizontal X merupakan kadar dari multi-walled karbon nanotube dengan persen berat, dan sumbu vertikal Y merupakan kekuatan tarik dalam MPa. Warna hijau ini menunjukkan tren kekuatan tariknya. Dapat dilihat bahwa kekuatan meningkat dari 0% ke 1,25%, lalu menurun pada 2%, yang artinya ada hubungan optimum nonlinear antara kandungan multi-walled karbon nanotube dan kekuatan material. Titik optimum di 1,25% menunjukkan dispersi terbaik dan transfer beban maksimum dari matriks ke serat melalui multi-walled karbon nanotube. Multi-walled karbon nanotube sendiri dia bukan monomer yang dapat dipolimerisasi, tetapi dia berperan dalam proses polimerisasi polimer lain. Jadi misalnya dalam metode in situ polymerization, monomer seperti epoksi atau metil metakrilat dipolimerisasi di sekitar multi-walled karbon nanotube. Hasilnya rantai polimer tumbuh langsung di permukaan nanotube sehingga terjadi ikatan yang lebih kuat. Selain itu, multi-walled karbon nanotube bisa difungsionalisasikan terlebih dahulu dengan gugus kimia COOH ataupun OH. Fungsionalisasi ini memungkinkan multi-walled karbon nanotube membentuk ikatan kovalen dengan rantai polimer sehingga transfer beban mekaniknya menjadi lebih baik. Dengan kata lain, multi-walled karbon nanotube tidak hanya menempel di dalam polimernya, tetapi dia benar-benar menjadi bagian dari jaringan polimer itu sendiri. Manfaat multi-walled karbon nanotube sangat luas. Di antaranya yang pertama, sebagai penguat mekanik, meningkatkan modulus, kekuatan tarik, dan juga ketahanan aus komposit. Yang kedua, sebagai penghantar listrik, mengubah polimer isolator menjadi polimer konduktif. Yang ketiga, sebagai penghantar panas, meningkatkan konduktivitas termal, cocok untuk material tahan panas. Yang keempat, sebagai pengisi pori, memperbaiki mikrostruktur semen dan mengurangi porositas. Yang kelima, sebagai stabilisator siklus energi, memperbaiki performa elektroda baterai dan juga superkapasitor. Untuk aplikasi dan kegunaannya, multi-walled carbon nanotube ini sudah digunakan di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang energi. Pada baterai lithium ion, superkapasitor, dan fuel cell, multi-walled carbon nanotube meningkatkan konduktivitas elektroda. Yang kedua, di bidang konstruksi, multi-walled carbon nanotube ditambahkan ke dalam semen atau beton untuk meningkatkan kuat tekan dan juga ketahanan retak. Yang ketiga, polimer teknik. Multi-walled carbon nanotube digunakan dalam epoksi dan HDPE untuk menghasilkan material yang lebih ringan, yang lebih kuat, dan juga lebih tahan lama.
Yang keempat, di bidang elektronik digunakan dalam sensor regangan, sensor gas, dan material konduktif fleksibel. Yang kelima, di bidang nanofluid digunakan sebagai pendingin panel surya untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya di bidang biomedis, mulai dieksplorasi sebagai media penghantaran obat dan scaffold jaringan. Kesimpulannya, multi-walled carbon nanotube ini merupakan material karbon nanoskal yang memiliki potensi luar biasa. Dia mampu memperbaiki sifat mekanik, listrik, dan thermal komposit, serta memberikan fungsi baru pada material yang sebelumnya tidak ada. Tetapi kelemahannya juga perlu diperhatikan seperti aglomerasi, kesulitan dalam pemrosesan, dan isu kesehatan. Jika digunakan dengan dosis yang optimal ataupun sesuai dan juga teknik pemrosesan yang tepat, multi-walled carbon nanotube ini bisa menjadi solusi material di berbagai bidang mulai dari energi, konstruksi, polimer teknik, elektronik, hingga kesehatan. Pada penelitian Kaudari dan SIG tahun 2024 membahas perkembangan penting dalam pemanfaatan multi-walled carbon nanotube atau MHNT sebagai bahan penguat sekunder pada komposit polimer berpenguat serat kaca atau GFRP. Penggunaan MHNT dalam komposit polimer didasari oleh sifat mekanik dan fisik yang sangat unggul seperti kekakuan tinggi, rasio panjang terhadap diameter yang besar, luas permukaan yang luas, serta kemampuan konduktivitas listrik dan thermal yang baik. Dengan karakteristik tersebut, MHNT berpotensi besar meningkatkan kekuatan, ketangguhan, dan stabilitas struktural pada material komposit. Dalam penelitian ini, MHNT ditambahkan ke dalam matriks epoksi pada berbagai kadar, yaitu 0,5%, 1,25%, dan 2% berat. Kemudian, dikombinasikan dengan serat kaca untuk membentuk komposit multiskala. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan MHNT yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan sifat mekanik komposit. Kadar 1,25% MHNT menghasilkan kekuatan tarik tinggi, mencapai 224 MPa, dengan peningkatan sebesar 47,36% dibandingkan komposit dengan kadar 0,5%. Pada kadar ini, MHNT terdispersi secara merata di dalam matriks dan mampu menciptakan ikatan antarmuka yang kuat antara serat kaca dan epoksi, sehingga beban dapat ditransfer secara efektif dari matriks ke serat melalui jaringan nanotube. Selain itu, keberadaan MHNT juga terbukti menghambat perambatan retak dan meningkatkan ketangguhan patah material. Namun, ketika kadar MHNT dinaikkan menjadi 2%, performa mekanik justru menurun. Hal ini terjadi karena aglomerasi atau penggumpalan nanotube akibat gaya van der Waals yang kuat antar tabung karbon. Penggumpalan ini menimbulkan titik konsentrasi tegangan yang melemahkan kemampuan material dalam menahan beban tarik. Sebaliknya, pada kadar yang terlalu rendah, yaitu 0,5% MHNT, tidak cukup banyak untuk membentuk jaringan penguat yang efektif, sehingga tidak mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kekuatan komposit. Analisis mikroskopis menggunakan FESEM memperlihatkan bahwa pada kadar optimum 1,25% MHNT menempel dengan baik pada permukaan serat kaca dan terdispersi secara homogen dalam matriks epoksi. Pola patahan hasil uji tarik menunjukkan zona mirror, mist, dan Henkel yang menandakan disipasi energi tinggi dan deformasi plastis lokal, menegaskan peningkatan ketangguhan material. Sementara itu, pada kadar 2%, permukaan patahan tampak lebih besar dan acak, menggambarkan sifat material yang semakin getas akibat aglomerasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan penggunaan MHNT dalam komposit polimer telah mencapai tahap optimalisasi struktur dan performa mekanik. Tidak hanya sekedar menambahkan bahan nano, tetapi juga mengatur dispersi, orientasi, dan interaksi antarmuka antara MHNT dan matriks. Hasilnya, penggunaan 1,25% MHNT terbukti sebagai kadar optimum yang mampu memberikan peningkatan kekuatan, ketangguhan, dan stabilitas struktural pada komposit polimer berpenguat serat kaca. Dengan demikian, perkembangan ini membuka peluang besar untuk penerapan komposit berbasis MHNT dalam berbagai bidang industri seperti aerospace, otomotif, konstruksi, dan material berformat tinggi, di mana
mana dibutuhkan kombinasi antara ringan, kuat, dan tahan terhadap kerusakan. Sekian video pembahasan mengenai multiwall karbonan notup kami. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.